وعلى حبيبك القاسم بن محمد صلى الله عليه وعلى معهم برحمتك ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas kesempatan nikmat yang diberikan kepada kita, termasuk nikmat pada hari ini kita bisa bersilaturahim dalam jagung haji di bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh FK PHI Indonesia. Tepatnya pada tanggal 2 Ramadan 25 April 2020. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini akan selalu mendapatkan ganjaran yang setimpal, pahala yang setimpal sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga tercurah selalu kepada baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, sahabat dan keluarganya. Rekan-rekan pengurus yang saya hormati, saya diberikan tema yang sangat menarik pada kesempatan ini tentang nikmat haji, kontemplasi keabduhan umat. Kita ketahui bersama bahwa ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan oleh kaum muslimin dengan berkunjung ke Baitullah dengan melaksanakan beberapa ritual. Ini sudah barang tentu yang dipersiapkan adalah kemampuan, bukan saja kemampuan material, tapi juga kemampuan keilmuan atau yang disebut dengan manasik haji. Kita tahu bersama bahwa pelaksanaan ibadah haji agak berbeda dengan pelaksanaan ibadah umroh. Kalau haji ditetapkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan ibadah umroh itu pada waktu-waktu yang ditentukan kapan saja bisa kita lakukan selama masih diizinkan. Kita ketahui bersama juga bahwa banyak orang meyakini dalam melaksanakan ibadah haji adalah sesuatu yang dilaksanakan tidak ringan, segampang membalikan telapak tangan. Nah, ini yang berada pada pikiran-pikiran kita. Karena tidak cukup dengan kemampuan materi saja, tetapi juga kemampuan keilmuan, baik secara lahir maupun batin, termasuk kesehatan yang dimiliki oleh seorang jemaah haji. Nah, haji adalah merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itulah merupakan kewajiban bagi setiap hamba dalam melaksanakan ibadah haji dengan catatan kemampuan yang dimiliki oleh hamba itu. Nah, kita lihat dan kita saksikan suatu fenomena yang biasa diperagakan dalam pentas replika wukuf di Arafah umpamanya. Wukuf di Arafah merupakan satu bentuk rukun haji yang dilaksanakan di suatu tempat. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk keabdian seseorang hamba atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang apabila orang tidak berada pada saat itu dalam melaksanakan wukuf, sudah barang tentu dia tidak bisa mendapatkan gelar apa-apa. Padahal orang berharap bahwa melaksanakan ibadah haji yang paling penting bagi dia adalah dia mendapatkan suatu gelar haji, dan bahkan lebih dari itu adalah kemabruran haji. Nah, kita juga tahu bersama bahwa di Arafah itu digambarkan sebagaimana kelak manusia dibangkitkan dan dikumpulkan dalam suatu formasi antrian menunggu giliran dihisab di yaumil mahsyar nanti. Nah, mengingat demikian pentingnya wukuf, maka rukun haji, wajib haji, bahkan sunat-sunat lain adalah sangat penting untuk atau ilmu manasik itu sangat penting untuk diketahui. Itu dalam arti bahwa dalam kondisi apapun jamaah haji harus mampu mengetahui kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan.
Salah satunya di Arafah. Dia harus mengetahui bahwa waktu yang ditentukan untuk di Arafah adalah bukan sekedar hanya selfie belaka, tetapi dengan kondisi-kondisi seperti itu dia harus mampu. Jangankan orang yang mampu dalam kondisi fisik, orang dalam kondisi sakit yang terimpus pun itu tidak bisa ditinggalkan. Tetapi dia harus pergi ke Arafah. Karena itulah Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Dalam kondisi sakit yang kita kenal dengan istilah kesehatan disebut dengan safari wukuf. Itu bagi orang. Para ulama sudah sepakat bahwa esensi daripada ibadah haji adalah kesamaan derajat. Nah, ini ya kita ketahui bersama. Kesamaan derajat juga merupakan salah satu hal yang penting kita lakukan sehingga yang kita pahami, sehingga ketika di sana tidak ada derajat orang yang berpangkat, orang kedudukan tinggi. Itu juga yang perlu dirasakan, yang perlu kita pahami dalam beribadah. Yang merupakan simbol kebersamaan derajat. Nah, warna kulit kita boleh beda, tetapi hati dan pikiran kita hanya berpikir satu, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di samping itu warna kulit juga tidak bisa jadi sebagai tolak ukur orang putih adalah orang yang punya kecerdasan, tapi semua warna kulit itu adalah sama, tetapi yang paling mulia kita tahu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa dan orang selalu melaksanakan ketaatan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi banyak hal yang kita perlu pahami dalam melaksanakan ibadah haji. Yang sering didengungkan oleh ketua kita tentang bagaimana kita melaksanakan tentang kesalehan individu dan kesalehan. Gimana ketika kita bersalehan sosial itu? Kesalehan dulu yang kita lakukan secara mandiri. Misalkan, sebagai kata kunci daripada pelaksanaan ibadah apapun yang kita lakukan adalah yang pertama, bahwa seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah kepadanya itu tidak ada luput daripada cobaan yang diberikan oleh Allah. Itu kata kunci. Jadi dalam bentuk apapun, hidup dan kehidupan tidak pernah dia luput daripada cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Sehingga apapun yang dilakukan kalau tingkat kehidupan selalu pengabdiannya menganggap bahwa itu cobaan, musibah apapun, kelelahan, keletihan, semua itu adalah cobaan. Pasti akan mendapatkan hikmah, dan hikmah itu akan mendapatkan nikmat di kemudian hari setelah dia melaksanakan ibadah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntutan syariat yang kita rasakan. Nah, itu sebagai gambaran awal yang kami sampaikan kepada kita semua bahwa sungguhnya itu yang paling penting. Selain itu, yang perlu kita pahami bersama juga bahwa kadang-kadang orang berputus asa dalam melaksanakan sesuatu yang merupakan perintah daripada Allah. Dia menganggap bahwa apa yang diberikan oleh Allah sudah melebihi batas. Tetapi kita ingat bahwa seseorang yang diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maksudnya melaksanakan ibadah lainnya, itu ada kadar dan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin dan percaya setiap batasan itu adalah merupakan bagian bentuk cobaan Allah dan pasti tidak akan melebihi batas kemampuan makhluk itu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Nah, itulah. Ketika kita yang memahami tentang kata-kata kunci daripada proses ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang tentu apa yang kita laksanakan selalu nikmat. Selalu merasa enak. Panas tidak menjadi hambatan, haus tidak menjadi tantangan, lelah tidak menjadi sesuatu yang menjadi kita membantu sesama dalam melaksanakan kesolehan sosial. Bahkan sakit pun tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan kesolehan individu. Nah, ini adalah merupakan hal yang perlu kita pahami. Selain itu, dalam melaksanakan ibadah juga kita tahu bahwa puncak ibadah itu, ibadah puasa itu jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah yang pada saat itu seluruh jamaah haji berkonsentrasi pada satu titik, yaitu di Padang Arafah. Nah, di Padang Arafah berlangsung pertemuan akbar
Dan di tempat itu berlangsung pertemuan jemaah di seluruh dunia. Hanya untuk mencari satu titik, yakni keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, tentu keridaan Allah akan berikan tidak hanya semata-mata bagi orang yang bisa melaksanakan itu secara biasa-biasa, tetapi dengan orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah dengan penuh ketaatan, dengan luar biasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan ganjaran setiba dengan apa yang dilaksanakan. Nah, sudah pantasnya kita juga memahami bahwa pelaksanaan ibadah haji adalah merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena ibadah haji adalah merupakan salah satu bentuk bagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, al-umratu ila umrah wa kafarah, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa ila jannah. Nah, jadi ritual ibadah yang kita laksanakan di sana bukan hanya sekedar kita pergi kemudian bagaikan orang bertamasya, tetapi sesungguhnya kita pergi untuk memohon ampun kepada Allah agar apa yang kita laksanakan selama hidup kita, di mana kita berada, bisa diampuni oleh Allah. Sehingga kita bisa kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, seperti itu adalah merupakan hakikat daripada pelaksanaan apa yang kita lakukan sebagai pelaksanaan ibadah. Pengakuan jujur, pengakuan ikhlas, tanpa rasa sombong dan takabur di hadapan Allah adalah puncak amalia haji. Itu. Jadi itulah Arafah, wukuf merupakan bentuk mendefinisikan hakikat keberadaan umat di hadapan Allah. Saya teringat kepada satu dialog antara waktu itu sekelompok umat dari Yaman datang di musim haji pada saat itu bersama Rasulullah, yang pernah diceritakan dalam riwayat yang sanadnya dari Abdullah bin Abbas. Ketika kami di Mina bersama Rasulullah, dalam riwayat tersebut, tiba-tiba datang rombongan dari Yaman lalu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berikan keterangan kepada kami fadilah atau keutamaan atau hikmah sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan dalam berhaji." Nah, agar Rasulullah menjawab, "Baiklah. Ingatlah bahwa setiap orang yang keluar dari rumahnya berniat haji dan umroh, maka setiap langkah mereka akan berguguran dosa-dosa mereka bagaikan daun berguguran dari rantingnya." Nah, ini adalah hikmah yang paling penting sehingga akan kita dapatkan nikmat yang paling penting dari hikmah itu. Kemudian ketika Anda tiba di Madinah, kata Rasul, memberi salam, lalu berjabat tangan dengan Rasul atau dengan kepada pada saat hadis itu sampai. Dan bila telah sampai di tempat ihram, lalu mandi sunnah ihram, maka Allah mensucikan dari semua dosa. Bayangkan itu. Ketika kita baru pakai pakaian ihram saja mandi sunnah, itu Allah sudah mensucikan kita. Kemudian jika kita atau ia menggunakan pakaian baru ihram, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbarui baginya kebaikan, dan jika ia mengucap talbiyah langsung dijawab oleh Allah. Aku mendengar kata-katamu dan aku melihatmu. Seperti itu. Bayangkan. Nah, bila sampai di Makkah mengerjakan tawaf dan sa'i, maka Allah menuangkan baginya kebaikan. Jika ia wukuf di Arafah, gemuruh suara berdoa, maka Allah berbangga kepada malaikat. Nah, ini. Dengan adanya kita melaksanakan ibadah haji, Allah berbangga kepada malaikat dan berkata, "Wahai malaikat dan penghuni langit." Nah, seperti itu dalam hadis sangat panjang. Nah, tidaklah kamu melihat hambaku yang datang dari jauh, dari semua penjuru negeri, dalam keadaan polos dan berdebu. Mereka telah mengorbankan tenaga dan harta. Nah, itu dia. Maka ini Allah seakan-akan bercakap-cakap dengan malaikat dan menyampaikan kepada malaikat, "Lihatlah umatku seperti itu. Aku akan memaafkan apa kesalahan mereka." Nah, coba bayangkan. Jadi intinya adalah hikmah yang kita peroleh bahwa segala aktivitas kita dalam melaksanakan ibadah haji akan menjadi salah satu catatan dan akan menjadi amaliyah ibadah kita
Dan seakan-akan kita ketika kembali dari melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapus semua dosa yang kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling penting sehingga nikmat haji benar-benar kita rasakan dan kita tahu bahwa ketika dosa kita diampuni oleh Allah, kita pasti akan senang dan merasa bahwa sesungguhnya keabduhan kita kepada Allah, siapapun yang melaksanakan itu terjawab dengan melaksanakan apa yang kita lakukan secara bersungguh-sungguh. Nah, saya berpikir bahwa itu adalah merupakan kata kunci daripada pengabdian kita sebagai seorang hamba, siapapun kita yang melaksanakan ibadah haji. Dia harus benar-benar meyakini, yang pertama dia harus tahu bahwa itu adalah bagian daripada Allah memberikan cobaan kepada dia, dengan harta yang dimiliki, dia melaksanakan perintah Allah untuk berhaji atau tidak. Yang kedua, dia harus meyakini bahwa apapun yang Allah berikan itu pasti ada jalan keluar, tidak ada solusi, pasti ada solusi dan tidak ada solusi yang Allah berikan. Dan yang ketiga, bahwa apa yang dia lakukan sudah pasti akan menjadi amal ibadah dalam memperoleh pahala ketika dia diperhadapkan dengan satu tentian, yakni di yaumil mahsyar nanti ketika diperlihatkan amal kebaikan dan amal keburukan kita. Nah, itu saudara-saudaraku yang berbahagia, merupakan bagian sekelumit daripada hikmah, nikmat haji yang akan kita rasakan ketika nikmat haji merupakan satu kontemplasi keabduhan umat kita benar-benar mengetahui, maka sungguhnya pasti akan kita lakukan secara benar dan penuh rasa tanggung jawab, baik itu sebagai seorang abdi, sebagai seorang petugas, sebagai seorang yang melaksanakan ibadah haji, ataupun siapa saja yang berada pada posisi membantu dan melaksanakan tugas, maupun yang melaksanakan ibadah haji, memperoleh hasil yang seimbang sesuai dengan apa yang dilaksanakan, sesuai dengan porsi yang telah diberikan. Baik Pak Haji Yamin. Baik, Bahnan. Siap. Ya, Pak Haji Yamin. Saya mencatat sedikit inti daripada yang disampaikan. Salah satunya yang saya ingin sebutkan bahwa ketika kita bisa tidak sombong dan tidak arogan, tidak menyombongkan diri, itulah puncak daripada kita mengetahui keabduhan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ada waktu sedikit 10 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya, langsung kami persilahkan bertanya kepada Pak Haji Yamin. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Banten. Silakan Pak Haji Denny, Banten. Waduh, Denny, silakan. Ya. Assalamualaikum. Salam Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Oke, Pak Haji Denny langsung Pak Denny. Waktu kita sedikit. Ini, Pak, telah menyimak tadi terkait dengan paparan luar biasa. Terkait dengan cinta dan kontemplasi keabduhan haji ini, umat ini. Di situ ada kata-kata kunci Pak Kiai Yamin, bahwa kontemplasi itu adalah renungan atau kebulatan pikiran yang penuh bagaimana si jamaah haji itu tentu bisa merenungi apa sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Ya, yang sudah dijelaskan tadi. Siap. Tetapi yang saya lihat itu kebanyakan bahwa keabduhan itu, kebulatan pikiran yang penuh itu ketika dia melaksanakan ibadah haji di sana. Nah, ketika dia pulang haji, itu nyaris nampaknya begitu kan, bahwa kehusuan, kebulatan tekad, kepenuhan perhatian, itu di sana. Nah, ketika dia pulang dari tanah suci, hal seperti itu nampaknya tidak kelihatan. Artinya bisa ada hubungan dengan kemampuan haji itu, ya tidak ada perubahan gitu kira-kira seperti itu. Mohon barangkali pencerahan Pak Kiai. Oke, Pak Haji Yamin silahkan, waktu kita sangat terbatas. Ya, baik. Baik, terima kasih. Saya pikir apa yang disampaikan itu benar dan ini adalah merupakan hal yang realita. Tetapi yang menjadikan kata kunci saya, bahwa kembali kepada konsep Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun. Bahwa apabila seseorang itu melaksanakan sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka sudah barang tentu ada 3 hal yang akan dia dapatkan. Dan itu akan membekas sampai dimanapun dia berada. Yang pertama adalah keabduhan seseorang. Nah, dia menyerahkan diri hanya kepada Allah dan dia meyakini bahwa apa yang hidup ini hanya kepada Allah dan selalu akan mendapatkan cobaan daripada Allah. Jadi kalau orang sudah tahu dia akan mendapatkan cobaan, dia sudah pasti menangkis caranya seperti apa. Tetapi kalau tidak, sudah barang tentu dia akan kembali kepada perbuatannya yang lalu. Nah, olehnya itu Allah sudah isyaratkan kepada kita. Hanya orang-orang yang sabar saja, apabila dia didapatkan suatu cobaan, maka Allah sangat cinta kepada orang yang sabar itu. Wabashiris sabirin. Nah, sehingga apabila kata dia mengatakan alladzina idza asabatuhum musibah, dia menyatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia menganggap itu sebagai satu cobaan dan dia harus memiliki benteng untuk menghadapi cobaan ini. Karena siapapun dia, pasti sudah dia merasakan, yakin bahwa ada cobaan dari Allah. Sehingga didapatkan, ketika orang lolos dari cobaan itu, dia akan mendapatkan satu keistimewaan dari Allah dan akan selalu mendapatkan solusi jalan keluar ketika ada cobaan-cobaan seperti itu. Kita lihat para ulama kita yang dulu. Apakah mereka kembali dari sana mereka melakukan itu? Tidak. Itu karena apa? Tingkat keabduhan mereka, tingkat menikmati haji yang mereka laksanakan, dan rasa memiliki apa yang sudah terpatri dalam diri mereka ketika mereka wukuf di Arafah dengan berbagai macam doa dan pertaubatan, itu mereka rasapi dan mereka nikmati. Sehingga ketika mereka kembali tidak akan tergoyahkan sedikit pun. Jadi demikian. Oke, terima kasih Pak Haji Yamin. Kami persilakan kepada yang lain, silakan yang ingin bertanya. Masih Kiai. Ya, Bapak Ibu silakan bertanya langsung kepada Pak Haji Yamin. Kami persilakan. Silakan acungkan tangan. Pak, ada banyak di sini kita yang sudah hadir di sini. Ada Pak Haji Sofiansa, ada Pak Haji Nurfalis, Pak Mirat juga ada. Siap. Pak Haji Yamin, saya yang mau bertanya kalau begitu. Bagaimana makna haji di mata masyarakat Maluku? Ya, haji di mata masyarakat Maluku secara umum itu adalah sesuatu bentuk, orang bilang, suatu bentuk kelompok perubahan. Jadi ketika orang sudah melaksanakan haji, mereka tahu bahwa orang itu adalah orang yang benar-benar akan melaksanakan perubahan pada suatu wilayah dan daerah tertentu. Nah, olehnya itu sangat beban berat bagi mereka. Sehingga ketika mereka kembali, susah apabila mereka melaksanakan itu, suatu bentuk kedoliman, suatu bentuk kejahatan. Nah itu, apabila mereka masih melakukan itu, sudah barang tentu, itulah yang dikatakan. Dari mana sumbernya, mereka akan mengetahui, mencari tahu begitu, bagaimana dia melaksanakan ibadah haji, di sana apa yang dilakukan, itu pasti akan tergambar. Karena setiap orang yang melaksanakan ibadah kembali kepada daerah atau wilayah tertentu, terutama di Ambon, itu pasti tergambar dalam pikiran mereka. Orangnya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, dan orang-orang yang tidak melaksanakan kegaduhan dimanapun mereka berada. Nah itu yang terpandang, sehingga memang haji itu benar-benar, kalau apalagi sudah dipanggil untuk melaksanakan sesuatu dengan predikat haji, pasti yang terpatri dalam pikiran mereka, wah haji itu orang baik. Nah itu yang ada pada kita. Kemudian yang kedua, kalau bukan dia haji orang baik, dia adalah orang-orang yang bisa memberikan suatu pencerahan kepada kita semua, kepada masyarakat, ke arah yang positif dan tidak pernah melaksanakan sesuatu ke arah yang negatif. Nah, itu yang terpatri di masyarakat kita saat ini. Oke, baik, makasih penjelasannya Pak Haji Yamin. Kami persilakan lagi. Nambah. Ya, boleh silakan Pak Haji Deni. Pak Kiai, saya kan 2012 pernah ke Ambon, MTQ nasional itu. Nah, saya pernah siap. Semacam rihlah itu ke satu daerah namanya Laihitu. Ya, Laihitu ya. Ya kan. Dan di sana saya hari Jumat, kemudian melaksanakan di sana di Laihitu. Saya luar biasa menemukan bagaimana kehidupan keagamaan di sana, di sana luar biasa, termasuk juga ketertiban dalam beribadah. Saya melihat di sana ketika sholat Jumat tidak ada satupun jemaah Jumat yang tidak pakai peci, Pak. Baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, semuanya pakai penutup kepala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kebersamaan, keindonesiaan, terjamin dengan luar biasa di sana.
Nah, bagaimana Pak Kiai ini dihubungkan dengan tadi nikmat haji, makna haji yang terjadi di sana itu atau di Ambon yang saya lihat? Iya, betul Pak Ustadz Denny. Mohon maaf Adnan, ini langsung saja. Ya, langsung Pak. Silakan Pak. Waktu kita terbatas ini. Tinggal 1 menit lagi. Jadi memang di Ambon itu kopiah itu adalah simbol. Dia itu adalah simbol. Kalau anak kecil pergi ke masjid tidak pakai kopiah itu dimarahi orang tuanya. Jadi simbol ketaatan, keabduhan seorang hamba itu yang walaupun itu secara hakikat tidak bisa diukur dari kopiah, tetapi dengan berkopiah itu sudah menjadi simbol bahwa tingkat ketaatan seorang itu sudah ada pada kopiah itu. Mantap, Ambon Maluku. Yang kedua, kita sebagai orang dewasa saja, orang besar yang sudah pernah pergi ke haji, kalau tidak berkopiah itu rasanya kurang sah begitu, kurang mabrur. Nah, jadi tidak ada, ya saya tidak bisa gambarkan yang lain. Mungkin pada ini saya contohkan ke pribadi saya, mungkin saya bisa enggak contohkan yang lain. Alhamdulillah setelah saya berangkat haji, bukan ini mau pamer apa bukan, saya berangkat haji dari tahun 2007 sebagai petugas. Alhamdulillah sejak saat ini itu menjadi simbol itu yang menjadi catatan kita. Karena memang itu berlaku di kita. Luar biasa. Oke. Baik Pak Haji Yamin, kita waktunya singkat sedikit. Mungkin ada penutup sekitar setengah detik. Ya, saya berpikir sebagai penutup saya mau katakan teringat kepada satu dialog. Itu Allah menyampaikan kepada para malaikat dan memesan kepada kita semua, hai hambaku, apa balasan bagi hambaku ini ketika mereka melaksanakan ibadah? Wahai para malaikatku, saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni semua dosa hambaku yang telah melaksanakan ibadah haji. Memberikan syafaat kepada mereka, memberikan bantuan kepada